ikut bergabung. Sejahtera bagi kita semua. Baik, malam ini kita melakukan pertemuan lagi, utamanya untuk persiapan besok. Kita akan melakukan Zoom meeting atau orientasi kegiatan kita yang selama ini Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran mandiri ya. Besok kita sudah mulai perkuliahan, didahului dengan orientasi atau penjelasan-penjelasan umum tentang kegiatan kita selama 2 bulan. 2 bulan itu dalam artian bahwa kita akan melakukan kegiatan-kegiatan kita sampai tahap akhir nanti pada saat selesainya PPL ya. Selesainya PPL. Baik, malam ini kita hanya membicarakan tentang koordinasi besok, bagaimana latar belakang dari Bapak Ibu itu bisa nampak dengan baik ya, jelas ya, background yang sudah diberikan. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Latri kalau memang backgroundnya wajah tidak nampak, lebih tidak usah. Tapi cobalah beri latar belakang yang baik di belakangnya kalau memang laptopnya tidak mendukung untuk menampakkan daripada background tersebut. Ya, jadi latar belakangnya agak baguslah di belakangnya pada saat Anda on ya. Kemudian beberapa tata tertib yang sudah dibagikan dari kemarin coba ditaati dengan baik. Ya, tata tertib pada saat orientasi itu dimaklumi untuk diperhatikan ya, dimaklumi untuk diperhatikan dengan baik. Selanjutnya ada beberapa hal juga bahwa saya sampaikan orientasi besok itu adalah suatu kegiatan mata kuliah juga untuk Bapak Ibu. Jadi harap Bapak Ibu memperhatikan dengan baik mulai dari awal pembukaan oleh rektor kita ya, Universitas Negeri Makassar. Kemudian nanti Anda catat hal-hal penting apa yang dia sampaikan, Anda ketik dan itulah resumenya ya, hal-hal apa yang baik untuk ini atau hal-hal inti apa saja yang dibicarakan itu dicatat dan itu adalah resume yang Anda buat. Jadi ada beberapa besok yang pembicara, Bapak Ibu harus catat semua, membuat resume tiap kegiatan-kegiatan yang ada. Dan itu merupakan satu mata kuliah namanya kebijakan program kebijakan pendidikan profesi guru. Ya, kebijakan pendidikan profesi guru. Itu mata kuliah satu SKS. Jadi sangat penting, jangan sampai Bapak bisa tidak lulus gara-gara itu. Harus memperhatikan dengan baik. Nanti diberikan presensi dan tautan ya, tautan yang akan Ibu cantol nanti atau memasukkan resume itu apakah dalam bentuk PDF atau nantinya dalam bentuk Word ya. Masukkan di situ. Nanti tim kami akan menyampaikan ke masing-masing WhatsApp group ya. Saya kira itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Selanjutnya persiapan besok kita mulai Zoom meeting akan terbuka jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda siap-siap. Dan khusus untuk Kementerian Agama yang ikut gabung, nanti juga ada seri khusus dari Kementerian Agama yang akan ikut bergabung dengan kita, akan membawakan materi juga. Kalau tidak salah ya, tadi informasi dari Ketua Program Studi. Ya, dari Ketua Program Studi. Saya kira itu dulu pendahuluan. Pak Latri bisa arahkan lagi kembali Pak. Sebentar saya tambahkan lagi Pak. Silakan Pak Latri. Baik, terima kasih Pak Andi Irfan. Jadi saya harapkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Irfan bahwa Bapak Ibu sudah di-share tata tertib ya, supaya kita nyaman semuanya. Tentu tata tertib itu Bapak pahami ya, sehingga kegiatan kita mulai dengan baik, harapannya kita berakhir juga dengan baik ya. Ada 225 orang itu tidak lulus di orientasi ya.
Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi Irfan, harapannya betul-betul semua yang menjadi bakteri minimal ada notes atau catatan. Karena kalau Bapak Ibu tidak masukkan resume, tentu dianggap sehingga jaringan, hal yang paling penting kita kompromi ya. Jaringan, carilah lokasi atau posisi di mana jaringan itu mendukung untuk Bapak Ibu ikuti dan hikmat ya. Yang kedua, pakaian ya. Pakaian kita kan sudah yang dibagikan di tata tertib Bapak Ibu semua hitam putih. Teman yang pakai jilbab tentu jilbabnya jilbab hitam ya. Laki-laki boleh pakai dasi dan diharapkan jangan ada apalagi ikut orientasi sementara mobile ya. Inilah yang kita jaga semua sehingga betul-betul nanti di saat Pak Rektor masuk semuanya sudah dalam kondisi siap ya mendengar materi orientasi yang disampaikan, betul-betul dicatat penekanan-penekanan yang disampaikan oleh beliau sehingga apa yang kita dapatkan di orientasi itu menjadi titik awal ya, titik awal Bapak Ibu untuk meraih apa yang kita harapkan bersama. Setelah lewat pendalaman, setelah orientasi ada pendalaman, penyusunan perangkat, uji kompleks, PPL, sampai uji kinerja, praktek mengajar sampai dengan uji pengetahuan. Harapannya selama kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu dapat dilancarkan semua dengan bertitik tolak orientasi lancar, harapannya sampai ke depan ke belakang akhirnya lancar semua ya. Saya kira Bapak Ibu kan sudah masih terkait. Saya coba tayangkan apa yang ada di catatan. Tunggu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Jadi tertib Belum di Pak, sini belum kelihatan Pak. Oh ya, sudah diwajibkan kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah ya? Oke. Jadi tata tertibnya peserta atau mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian kemeja putih, celana hitam, dasi kalau laki-laki ya, hitam, dasi hitam bagi pria dan jilbab hitam untuk wanita. Menyesuaikan ya teman yang tidak pakai JB ya tentu tidak ada persoalan ya. Background orientasi akademik yang dikirim oleh panitia PPG UNM dikondisikan dengan perangkat yang digunakan. Jadi memang kalau kondisi laptopnya Bapak Ibu tidak mendukung untuk menggunakan background, ya tidak usah dipaksakan. Yang penting kalau Bapak Ibu tidak menggunakan background, usahakan kursi yang Bapak Ibu tempat ada orang bolak-balik di saat Bapak ikut mengikuti kegiatan orientasi. Ya, itu dulu yang diinginkan. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan background, usahakan kursi yang Bapak Ibu tempatnya adalah tembok sehingga orang tidak bolak-balik. Jangan sampai sementara Zoom anaknya atau bapaknya bolak-balik atau istrinya bolak-balik di belakangnya Bapak Ibu akan terlihat di layar ya. Yang ketiga, peserta diwajibkan bergabung pada room meeting 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Ya, lihat undangan. Jadi harapannya teman-teman di Jawa ini harus kerja keras ya. Karena kalau kita mulai jam 7, ya tentu teman-teman di Jawa mulainya jam 6 ya. Atau 7.30 bergabung. Nah, akhirnya nanti dipersiapkan ya karena acuan kita adalah Indonesia bagian tengah ya. Untuk mahasiswa diwajibkan menggunakan penamaan username ya seperti tadi sudah ada ya coba ya. Jadi apa nama bidang studinya baru tulis HP siapa namanya ya dan seterusnya.
BK seperti contoh yang di tertib ya, PGSD, PAUD dan seterusnya ya. Atau mahasiswa di pembukaan orientasi akan di kelas melalui grup ya. Bapak Ibu kalau Anda tidak mengisi ya tentu tapi tidak mengisi link. Nah, makanya berkoordinasi dengan adminnya ya untuk memintakan link untuk absensi. Karena walaupun Bapak Ibu hadir di Zoom baru tidak melakukan presensi ya dianggap tidak hadir ya. Peserta diwajibkan mengaktifkan video selama acara berlangsung ya. Jadi itu saya ingatkan kembali betul-betul jaringan yang atau lokasi tempat Bapak Ibu online pastikan jaringannya mendukung sehingga kalau Anda menggunakan video dan perangkatnya juga tetap harus mendukung ya. Peserta diwajibkan fokus menyimak semua materi yang disampaikan oleh narasumber secara berlangsung ya. Mungkin ada beberapa narasumber besok ya setelah Pak Rektor membuka masih ada materi berlanjut dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi catatan-catatan Bapak Ibu ya. Peserta atau mahasiswa membuat bahan resume dan dikirim melalui link yang akan dibagikan melalui chat room pada akhir materi. Jadi nanti Bapak Ibu nanti setelah Zoom di linknya untuk mengirimkan ya materi resumenya mungkin nanti disampaikan oleh Andi Irfan bagaimana berapa jangka waktu yang diberikan pada Bapak Ibu mengirim resume itu kalau lewati kesimpulannya Bapak Ibu tidak lulus masa orientasi. Yang berikutnya peserta diwajibkan tenang dan tidak boleh melakukan gerakan meninggalkan tempat atau interaksi komunikasi dan berdiri ataupun melakukan aktivitas yang sifatnya dapat mengganggu jalannya kegiatan selama acara berlangsung. Jadi tentu kalau Bapak Ibu mau meninggalkan ya tentu izin ya, izin dengan menulis di room chat ya, room chat izin untuk ke toilet dan seterusnya ya. Makanya di sini di poin 13 ini ditekankan ya, mahasiswa menggunakan perangkat laptop untuk kegiatan Zoom meeting ya. Apalagi teman-teman yang mobile, misalnya bawa kendaraan atau mobil baru ikut orientasi diharapkan tidak usah ya. Peserta dilarang meninggalkan room meeting sebelum acara berakhir. Peserta dilarang mengaktifkan audio mikrofon selama acara berlangsung, kecuali diberi kesempatan nanti di saat tanya jawab ya. Apabila ada pertanyaan namun tidak mendapat kesempatan, maka peserta dapat menyampaikan ke host melalui chat room. Mahasiswa dan seterusnya. Itulah harapan saya. Ini ditandatangani oleh Ketua Prodi PPG UNM, Dr. Darmawan ya. MTP. Itu barangkali penyampaian saya tata tertib. Kalau ada hal-hal nanti yang ingin didiskusikan, Ya. nanti kita saling berdiskusi ya. Oke, saya sampaikan kegiatan kita besok sambil Anda lihat sudah disampaikan semuanya ya jadwal kita besok. Besok itu registrasi pukul 7 sampai 7.30 berarti nanti dari kami akan memberikan link untuk presensinya atau ininya. Kemudian insya Allah sesuai dengan rencana 7.30 tentu saja pembukaan akan ada laporan dari ketua program studi kita ya, Dr. Insinyur Haji Darmawan MKes. Kemudian sambutan oleh Rektor Universitas Negeri Makassar sekaligus membuka acara orientasi akademik PPG dalam jabatan ya. Dilanjutkan dengan kuliah umum dari beliau dan menerima secara resmi mahasiswa. Jadi status Bapak Ibu pada saat lapor diri kemarin dan disahkan oleh Pak Rektor, Anda sudah mempunyai nomor induk mahasiswa ya. Anda sudah mempunyai nomor induk mahasiswa. Tema kuliah umum kita, yaitu tema kuliah umum yang akan disampaikan oleh Pak Rektor adalah membentuk sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju ya melalui program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Selanjutnya, kalau sesuai jadwal, maka pukul
8.30 sampai 9.30 selama 1 jam. Itu kita akan mendengarkan bagaimana mekanisme administrasi akademik dan alur pelaksanaan PPG di Universitas Negeri Makassar. Itu akan disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Pelaksana PPG Bidang Akademik, Dr. Insinyur Andi Muhammad Irfan, STMT, dengan dipandu oleh Andi Muaz, SPD MPD. Kemudian 1 jam berikutnya, pukul 9.30 ya, hingga 10.30, nanti akan ada penyampaian bagaimana mekanisme ya pembelajaran akademik dan alur pelaksana mekanisme pembelajaran daring ya dengan memanfaatkan Learning Management System LMS melalui SIM PKB. Jadi baik ya kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak ada masalah. Nah, ada yang dari Kementerian Agama itu insya Allah akan di-submit masuk ya, di form masuk ke SIM PKB ataukah link dengan Simpatika. Kami belum tahu ini. Nanti dijelaskan oleh Kepala Laboratorium dan Workshop Program Studi PPG Universitas Negeri Makassar, Saudara Ahmad Zaki, SSI MSI. Jadi dijelaskan tentang itu mekanismenya. Setelah itu kita isoma, istirahat. Anda boleh keluar dari sistem dulu kalau ini berjalan dengan baik, dan kita bergabung lagi untuk Kementerian Agama. Ini saya belum nanti dijelaskan oleh Pak Ketua ya, apakah dari Kemdikbudristek tetap ikut atau tidak ya. Nanti dijelaskan lah sama Pak Ketua sebentar ya. Kebijakan PPG dalam jabatan pada Kementerian Agama, ini khusus untuk Kementerian Agama. Dan nantinya di pukul besoknya, di hari Jumat, ingat baik-baik, besok itu masih ada kegiatan, tetapi sudah di prodi masing-masing. Ya, saya ulangi lagi, besok itu hari Jumat, tetap ada kegiatan yang sama, orientasi, tetapi sudah terfokus ke masing-masing program studi. Ya. Di PGSD, ya ke PGSD, fisika beralih ke program studi fisika, dan seterusnya. Mereka sudah beralih ke masing-masing program studi. Nah, itu jadwal kita besok. Adapun kalau masalah yang lain yang kita mau sampaikan silakan, tapi yang berhubungan dengan kegiatan kita besok ya, apakah masalah pakaian atau apa silakan. Saya akan buka tanya jawab dengan membuka file dulu ya, itu bisa Anda partisipasi. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kami dengan Pak Latri siap untuk memberikan informasi dengan baik. Silakan, monggo. Saya sudah buka. Kalau ada bertanya, raise hand saja. Tanya, boleh. Kondisinya sekarang, mode Anda sudah terbuka, boleh dipakai. Ini sudah bisa ini. Yang bertanya? Saya Pak, boleh bertanya Pak? Silakan Pak. Ya, nama saya Erwin Widayanto dari SMK Negeri 1 Batu Bangga Pak. Ya. Begini Pak, tadi saya menggunakan Zoom via laptop, tetapi sering keluar masuk. Ya, berarti signal yang kurang bagus. Kayaknya perangkatnya yang kurang mendukung Pak, karena di situ tulis unsupported. Nah, setelah itu saya menggunakan HP ini sekarang, sinyalnya stabil. Ya. Bagaimana, apakah besok boleh seperti ini Pak? Dengan layar yang di belakang yang putih polos yang tidak ada pergerakan. Karena kalau di HP tidak bisa memang support latar belakang. Dibalik saja Pak ya, dibalik kameranya ya. Di landscape supaya dia melebar, bisa ya? Iya, ini sudah landscape Pak. Oke, baik ya, oke. Tidak ada masalah. Silakan Pak. Iya. Okay. Tapi jangan yang portal ya, jangan diportalkan di Tegak Lurus, jangan. Biar dia melebar gambarnya ya. Ya Pak Agri tadi. Ini landscape ini Pak, ya. Oke, baik. Kedua, HP-nya tetap standby Pak, jangan dipegang ya. Maksudnya dipegang supaya tidak goyang. Ya. Supaya Bapak itu tampilannya tidak bergerak-gerak ya. Saya pakai Pak, pakai tripod. Oh, bagus lagi, bagus. Ya, Ya. apa-apa. Tidak apa-apa.
kami larang pakai HP karena ditakutkan Bapak Ibu bergerak-gerak ya. Ya, goyang dia. Menggunakan tangan, tapi kalau Bapak Ibu pakai tripod, saya kira aman, sama ya, aja aman. laptop ya. Atau disandarkan Pak ya, disetting dengan baik posisinya kan kelihatan ya. Kemudian landscape jangan berdiri gitu supaya gambarnya jangan berdiri ya kalau pakai HP. Tapi sebaiknya pakai laptop Pak, sebaiknya ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum. Izin bertanya Pak. Satu-satu. Wahyono Pak. Silakan Pak Wahyono. Ya, assalamualaikum Pak. Terima kasih. Gini Pak, saya ini sekarang dalam posisi isolasi mandiri. Ya, tidak ada masalah. Jadi setiap hari. Tidak ada masalah kan? Kan ya, lewat daring. Iya, saya ini tiap hari minum obatnya cukup banyak Pak. Baik, oke. Itu yang saya khawatirkan ketika ngantuknya itu kan 1 kali minum obatnya 5 obat keras-keras semua. Yang saya khawatirkan besok itu mudah-mudahan saya akan berjuang sekuat mungkin juga untuk bertahan. Kira-kira bagaimana, saya nggak apa-apa kan nggak Pak? Ya di-mute aja Pak videonya. Ya. Di-mute aja videonya. Oh. Artinya tetap tampil dulu lah, jangan sampai. Jadi begini Bapak Ibu, saya harapkan pada saat Pak Rektor, jangan ngantuk deh pada saat Pak Rektor itu video aktif semua Pak. Pada saat Pak Rektor berikan materi. Rektor kami harap semuanya on, video on semua pada saat itu, ya. Dan off, soundnya off semua. Nanti kami matikan di sini semua kalau soundnya. Tapi minta tolong untuk videonya, ya, video itu harus on pada saat beliau memberikan pengarahan, ya. Harapan kami begitu. Iya, siap. Ya, Siap. Jadi pagi-pagi itu jangan ngantuk dulu deh, ya. Semua sehat-sehat semua, segar-segar. Iya, makasih ya, Pak. Baik, ya, oke. Izin bertanya Pak. Iya. Iya, saya Mutiara Sonika dari SMP Negeri 12 Depok. Izin bertanya, ini di luar juknis besok ya Pak, berkaitan dengan urutan kepesertaan di SIM PKB, lapor diri saya belum terchecklist, itu bagaimana Pak? Apa berpengaruh atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Bidang studi apa Bu? Saya IPS Pak. IPS di Kemdikbudristek ya? Ya, betul Pak. Tidak ada masalah karena di data kami dari 408. Ini susulan atau bukan? Bukan ya? Bukan. Utama ya? Oh ya, iya. Tidak masalah karena yang terdata di kami itu waktu utama cuma 1 yang mengundurkan diri. Tidak termasuk Ibu gitu, tidak ada masalah kok. Oh iya, jadi tidak apa-apa ya Pak ya, belum terchecklist ya? Nah, bukan di kami, di pusat itu. Oh, jadi, baik. Jadi sampai saat ini informasi tentang checklist itu dari kami akan menginformasikan ke pusat. Nah, sampai sekarang kan ada susulan, ya kan? Susulan kan baru ini malam masih jalan gitu loh, dia masih lapor diri. Sehingga semua data-data untuk angkatan 3 itu belum terrekord di pusat. Nah, data itu dia tunggu dari kami gitu ya. Oh, jadi gitu, jangan usah khawatir gitu, nggak usah khawatir. Kalau data dari kami, Ibu tidak ada masalah, ya. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Malam Pak, izin masuk Pak. Putu Kardiana, siapa? Putu Kardiana. Iya, gimana Pak Putu? Malam, maaf Pak, saya ini mencari jaringan di luar, sangat jauh sekali. Sehingga tidak bisa saya background karena menggunakan HP. Ya, tadi sudah disampaikan. Ya, saya sudah dengar tadi. Untuk besok ini Pak, mudah-mudahan tidak mati lampu karena di sini Morowali kalau mati lampu, langsung jaringan putus begitu. HP dicas full ya Pak ya. Ini malam sudah full HP-nya ya. Oke. Iya Pak, siap. Tapi perkuliahan bagaimana nanti Pak? Materi kalau pakai HP, aduh kecil sekali tuh. Jadi kalau Zoom begini kan nanti tuh pakai Google Meet loh itu. Kegiatan-kegiatan kita pakai Google Meet. Harapannya kalau hanya Bapak andalkan HP untuk belajar mengajar, aduh kesulitan itu, sulit Pak itu. Harus pakai laptop. Nanti saya pinjamkan laptop Pak, saya pinjam laptop. Ya, oke.
Ya, nanti saya pinjam laptop. Halo. Ada bisa menggunakan laptop. Tapi saya laptopnya itu bukan jangka pendek, Pak. 3 bulan Bapak pinjam laptopnya orang, agak susah juga itu. Harus yang disiapkan laptop ya. Kalau Anda mau pinjam laptopnya temannya selama 3 bulan, wah, apa yang bisa dia kerja temannya itu? Jadi memang mengerjakan tugas nanti di LMS harus semua menggunakan laptop ya. Kenapa? Karena kalau Anda menggunakan HP, tugasnya tidak akan selesai itu ya. Itu ini grupnya saudaranya ada Pak. Halo, selamat malam. Malam, silakan Pak Satria. Halo, selamat malam Bapak. Mohon izin untuk bertanya beberapa hal. Yang pertama terkait dengan orientasi besok. Kalau misalnya tidak punya dasi hitam, itu apa boleh pakai dasi warna lain? Itu yang pertama. Gelap. Yang penting gelap yang penting ya. Gelap. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Yang kedua Pak, ini karena saya harus melapor atau memohon permakluman kepada atasan saya di sekolah karena saya akan mengikuti PPG. Nah, apakah ada misalnya dari jadwal perkuliahan PPG ini untuk jadwal yang lengkapnya ya Pak ya? Karena sampai sekarang kan yang saya temui ini hanya sampai di orientasi saja. Karena nanti saya harus bersurat ke atasan saya seperti itu. Itu saja Pak, mungkin dari saya. Jadi begini Pak, di saat Bapak ada panggilan lulus PPG ya tentu harus pintar-pintar bagaimana menyampaikan kepada pimpinan bahwa Anda lulus. Saya kira sebagai pimpinan dia akan memberikan izin mengikuti aktivitas selama kurang lebih 3 bulan ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Andi Irfan, silakan. Ya, dengan adanya surat izin Bapak dari kepala sekolah, secara hukum itu Bapak sebenarnya bebas tugas. Kita minta kan surat izin dari kepala sekolah? Sudah. Pak. Iya. Tapi kalau misalnya Anda masih mau berbakti di sekolah ya itu terserah Bapak gitu. Silakan. Tapi intinya Bapak kuliah selama 2 bulan. Ya itu aja. Jangan sampai itu menghalangi sampai Bapak selesai belajar mengajar. Kan daring juga Pak, tidak ada masalah kok. Berarti ini kuliahnya full daring Pak ya? Full daring. Iya, daring semua Pak. Tidak ada pertemuan fisik dengan kami gitu. Makanya saya bilang mau isolasi, mau apa, tidak ada masalah gitu ya. Oh baik Pak. Ya, karena dari atasan saya juga kemarin meminta saya buat surat lagi supaya itu diketahui juga oleh pihak yayasan karena kebetulan saya sekolah swasta di pihak yayasan. Oh iya, yayasan silakan. Oke. Tidak ada masalah Pak. Nah ini daring semua kok. Tidak ada pertemuan tatap muka. Ya baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasan. Terima kasih. Pak, mohon izin bertanya Pak. Ya silakan Ibu Erna. Terima kasih. Ini hampir sama dengan Pak Satria terkait dengan tugas di pembelajaran. Kebetulan sekolahan saya, kebetulan silakan. Ya, kebetulan sekolahan saya itu masuk di sekolah PK Pusat Keunggulan dan saya kepanggil juga untuk mengikuti program PSP, program sekolah penggerak. Nah, di situ sama-sama mengerjakan LMS. Dan untuk saat ini memang dari saya memang keberatan karena waktunya itu berbenturan Pak. Di PSP itu kalau nggak salah 10 hari dan dilaksanakannya sama tanggal 15 sama dengan ini besok gitu. Yang saya tanyakan di sini LMS-nya itu berpengaruh apa tidak Pak? Karena memang sama-sama di SIM PKB gitu untuk PSP-nya. Atau memang lebih baik saya bicara ke Bapak Kepala Sekolah kalau memang yang diutamakan di sini adalah yang ikut di PPG. Terima kasih Pak. Mana itu Pak? Itu Telkomsel. Jadi Ibu sahabat tadi Ibu Erna ya. Ya Pak. Harus memilih Bu ya. Harus memilih mana yang diprioritaskan Bapak Ibu fokus ke guru penggerak atau Ibu fokus di PPG karena PPG juga ini banyak aktivitas ya.
Saya kira LMS-nya karena pintu masuknya beda, walaupun di SIM PKB akan tidak ada saling mempengaruhi, ya. Kecuali kalau bersamaan waktunya, tentu Ibu harus memilih mana yang diprioritaskan. Seperti itu, Bu Erna, ya. Iya Pak, terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Terus satu lagi Pak, mengenai dengan orientasi setelah juknis yang sudah saya baca, di situ ada ketentuan dalam penulisan. Salah satunya adalah penggunaan kertas. Yang saya tanyakan, apakah tugas ini itu hanya cukup lewat link saja atau berupa file? Karena di sini dijelaskan menggunakannya kertas A4 dan situ 70 gram. Kalau 70 gram di situ kan berarti print out gitu ya Pak. Yang di sini saya tanyakan apakah hanya lewat link file saja ataukah nanti perlu di print out seperti itu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Andi Irfan yang jawab. Silakan Pak Andi. Pak Andi Irfan. Silakan Pak Andi Irfan. Ya ini kan paperless semua, tidak ada kertas sama sekali. Mungkin pengertiannya itu laporan waktu dulu ya. Jadi begini, saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini semua tanpa ada kertas digunakan gitu. Laporan, mau laporan nanti pada saat selesai. Kemudian pembuatan artikel, ya ingat ya nanti ada artikel harus Bapak buat. Jadi siap-siap memang dari sekarang Anda mempersiapkan itu membuat artikel. Ya, laporan PPL harus lengkap gitu ya. Apalagi kalau ini kan ada sifatnya penelitian tindakan kelas. Jadi semua apapun juga di kegiatan kita itu adalah semuanya bentuk file yang dikirim ke kami. Tidak ada bentuk fisik ya. Dan juga tanda tangannya juga nantinya laporan ya. Itu saling mengirimi gitu. Kita tanda tangan elektronik, masukkan ya. Kita kirim gitu. Anda juga begitu dengan kepala sekolah, dengan Anda sendiri, Anda kirim. Ya nanti klop semua tanda tangan elektronik. Ya. Jadi saya sampaikan ulang, semua ini dalam bentuk paperless, ya, tanpa kertas. Tidak ada lagi kita gunakan itu. Kira itu ya penjelasannya. Iya Pak. Jadi dari sekarang ya maksudnya itu mungkin pada saat mendengarkan orientasi Anda mencatat apa-apa saja penting. Nanti dituangkan dalam bentuk, nanti ditulis di Word, nanti dikirim ke kami dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word, gitu ya. Ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, Bu Erna. Izin masuk. Izin bertanya Pak. Satu. Bertanya Pak. Yang mana nih? Assalamualaikum. Agritan Ihsan. Silakan Pak. Izin bertanya Pak. Silakan Pak. Pak Agritan. Silakan Pak, saya dengar. Saya putus signalnya itu. Apa lagi? Izin bertanya Pak. Pak Kusnu Sutedi, saya lihat dia angkat tangan. Silakan Pak Kusnu. Pak Kusnu. Suaranya tidak kedengaran Pak Kusnu. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Kusnu. Saya dengar. PP, Kusnu, teknik pertanian, ada 9 orang ini. Tapi suaranya tidak keluar Pak Kusnu. Mohon bicara Pak. Tidak bicara, oke. Yang lainnya, Pak Kusnu. Izin Pak, izin bertanya. Seprianus Endat, teknik pertanian juga. Ya, benar Pak. Silakan. Selamat malam dan terima kasih untuk kesempatannya Pak. Ya, gimana Pak Seprianus? Kemarin setelah kita download materinya Pak, ada satu materi di modul 3 itu yang tidak ada Pak. Hanya judulnya saja, konservasi tanah dan air itu Pak. Nanti kita lihat dulu ya Pak ya. Mungkin, ya, makasih banyak Pak. Ya, karena ada yang data terbaru lagi itu file semua yang vokasional itu sudah ada lagi yang terbaru. Mungkin Bapak belum disampaikan ya. Nanti kita share Pak ya. Nanti kita share. Ada yang terbaru lagi. Nah. Ya. Baik, makasih Pak. Ya, selamat malam. Di grupnya disampaikan ya. Nah. Iya Pak. Melalui admin kelas nanti kami sampaikan.
Kan sudah ada di admin kelasnya masing-masing kan? Sudah masuk kan? Ya. Belum Pak, belum masuk. Mereka belum masuk di grupnya. Bapak Ibu sudah bikin grup loh masing-masing program studi? Belum Pak, untuk yang udah Pak. Ada yang sudah, ada yang belum kan? Oh ya udah. Karena nantinya kalau semacam PGSD itu kan sampai sekarang kan kelompoknya belum ada. Jadi belum PGSD kan itu belum terbentuk kelompok-kelompok kelas-kelas gitu. Nanti pada saat LMS baru kelihatan siapa-siapa di kelas berapa. Nah, nanti dari situ baru dibuatkan kelas. Namun demikian kalau misalnya cuma satu kelas, sebaiknya sudah buat grup WA gitu ya. Kalau cuma satu kelas aja. Dan kalau sudah ada lebih dari 2, biasanya menunggu. Karena kita tidak tahu ini di mana, kelas 1 atau kelas 2 gitu dalam pembuatan nanti. Ya Pak ya, Pak Seprianus. Oke, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak, selamat malam. Malam. Izin masuk Bapak. Siapa ini? Pak Aris ya? PGSD. Siapa ya? Ya. Di mana? PGSD Pak, dari ya, perkenalan saya Aris Hermanto dari Kabupaten Kebumen Bapak. Kebumen ya, oke. Aman Pak ya? Izin bertanya. Silakan. Izin bertanya Bapak, berkaitan dengan orientasi, ya. Itu kan diwajibkan kita untuk membuat resume dan harus lulus Pak. Nah kalau misalnya tidak lulus, alternatifnya mengulangnya masih di perkuliahan ini atau mengulang di angkatan depan Pak? Angkatan depan Pak, tapi jangan takut deh Pak. Intinya kalau Bapak kumpul resume, sudah lulus itu. Oh Bapak iya, kumpul, terus mengikuti dengan baik, absensinya lengkap, ya sudah. Tidak ada masalah kok. Itu saja. Izin bertanya Pak. Oh ya sudah. Oke, aman ya. Kalau misalnya tidak lulus, maka akan ikut di orientasi keempat. Jadi angkatan keempat nanti baru boleh ikut lagi. Oh iya. Ya. Terima kasih Bapak, cukup. Ya, terima kasih. Izin masuk Pak. Izin bertanya. Izin bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Saya lihat dulu. Saya tidak lihat ini. Pak siapa? Pak Steri Pak. Pak Steri ya, saya lihat. Iya. Ya, gimana? Pak, izin bertanya Pak, malam ini yang lalu sempat telepon sama Bapak itu konfirmasi ketersediaan di PPG. Saya sudah lapor diri Pak, tapi di aplikasi belum ada penempatannya Pak. Saya mahasiswa PPG Daljab susulan angkatan ketiga Pak. Ya, Pak Steri Jerry ya. Iya. Kan ini malam terakhir Pak Steri ya. Lapor diri. Iya, saya sudah lapor diri Pak, tapi statusnya belum berubah pada info GTK saya. GTK itu urusannya GTK Pak, kan kami belum melapor. Kami belum melapor secara umum semua yang ikut, ya kan? Karena kan baru sebentar malam baru selesai secara keseluruhan ya angkatan 3 dan Kemenak ya. Hingga itu sampai sekarang itu mereka masih menunggu untuk perubahan status. Ya? Oh iya. Ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak informasinya. Iya. Ya, izin bertanya Pak. Izin bertanya Bapak. Ibu Fatma. Izin bertanya juga. Izin bertanya ya, Pak. Ibu Fatma. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Kimia saja Bu yang ditulis supaya nggak kelihatan namanya. Oh iya Pak. Titik kimia nanti ya, supaya terlalu panjang. Ya, gimana Ibu Fatma? Ya, ini saya mau menanyakan Pak. Besok itu kan kebetulan di sekolah saya ada jadwal vaksin kedua. Nah, itu jadwalnya mulai jam 8.30 sampai jam 10.00. Nah, di sini saya lihat di jadwal ini kan masih ada materi lanjutan setelah materi dari Pak Rektor, Pak. Apa boleh di sela materi itu saya izin meninggalkan sebentar layar sekitar 5-10 menit untuk vaksin dulu, kemudian lanjut masuk lagi, Pak. Ya, nanti dikondisikan saja Bu ya. Dari Zoom. Oh iya, dikondisikan saja Bu, matikan videonya. Oh iya. Matikan videonya. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Izin bertanya. PGSD Khadijah. Ya. Izin. Bapak Bu punten. Khadijah, Iya. Iya Pak, punten mau nanya.
di jadwal itu kan hari Kamis orientasi dan Jumat juga ada itu ya. Nah, untuk hari Sabtu Minggu apakah ada jadwal atau tidak ada, Pak? Kemudian kalau untuk perkuliahan biasa nanti apakah Jumat, Sabtu Minggu itu ada perkuliahan atau libur? Iya, ya pasti ada libur, Bu. Tidak mungkin perkuliahan jalan terus. Biasanya hari Minggu dari kegiatan kita. Hari Minggu libur. Kalau besok Sabtu ada Sabtu kegiatan sudah mulai, atau? kita sudah mulai. Oh, Sabtu sudah mulai. Sudah mulai. Ya, mulai belajar itu bahasa Indonesia materi pertama. Kalau materi pertama kita sudah ada itu, sudah dijaruh. Pokoknya kalau sudah masuk orientasi, Bu, setelah itu kita sudah mulai masuk LMS. Sudah masuk kegiatan LMS, ya? Iya. Sudah mulai ya. Iya, terima kasih banyak. Iya. Izin bertanya, Pak. Teknik kimia, Bonaven. Izin bertanya, Pak. Ibu Ya, terima Bonaven, kasih. ya. Mohon izin bertanya. Ya. Bonaventura, Bapak. Ya, karena Bonaventura. nggak kelihatan semuanya, Bu. Jadi cuma Bonaven aja kelihatan. Oh iya. Oke, silakan. Bu. Ya. Izin bertanya. Untuk acara orientasi besok, untuk masalah seragam, untuk yang perempuan yang tidak berjilbab, apakah menggunakan dasi atau tidak, Pak? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sebaiknya pakai dasi, Bu, kalau yang tidak pakai jilbab. Karena Menggunakan dasi ya, Pak? Ya, pakai. Kalau yang tidak pakai Iya. jilbab ya. Kalau yang Iya, pakai jilbab tidak kan tidak kelihatan, jadi nggak Iya. usah. Ya. Oke, ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Izin tanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Pak Gritan, Ihsan, silakan. Izin bertanya, Pak. Bapak, bisa Pak bicara Gritan, dengan Ihsan, Bapak? silakan. Iya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan dari SMK Negeri 1 Kota Raja, Provinsi Nusa Tenggara Barat. NTB, silakan. Saya ingin bertanya terkait dengan jadwal orientasi di draft acara, Pak. Draft acara itu di hari Jumatnya dari jam 8.00 sampai jam 17.00. Dikondisikan, Pak, ini. Bisa Tidak mutlak kedengaran, harus Pak? saya jamin. Nanti dikondisikan, Pak, dengan prodinya. Masing-masing prodi Nah, acaranya. mengenai Izin nanya, Pak. mengenai teknis untuk hari Jumatnya, Pak. Yang nanti diambil alih Apa oleh masing-masing admin kelas nanti. Jadi pada saat terakhir nanti itu akan disampaikan lewat WA grup kondisinya di mana masuknya Zoom-nya ya besoknya dan materi acaranya. Itu masing-masing nanti, Pak. Iya, Jadi terima kasih banyak, Pak. masing-masing prodi nantinya. Ada Terima nanti kasih banyak. disampaikan itu ya untuk kegiatan Iya. hari Jumat. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Izin bertanya, Bapak. PGSD Rina Kusnia, siapa ini? Kusniati, Bapak. Ya, Kusniati saya lihat. Oke, silakan. Ya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, untuk di SIM PKB kebetulan untuk lapor diri sama seperti kasusnya seperti teman-teman yang tadi diutarakan belum sempat cerita lebih jauh ya, itu tidak masalah. Dan untuk fitur LMS-nya belum ada itu Bapak. Dan apa itu? Untuk LMS-nya Bapak yang kenapa? Ada masalah nggak dengan LMS-nya? Maksudnya bukan untuk tugas-tugas nanti kan ada fitur yang masukkan tugas-tugas itu belum ada. Oh, memang belum dibuat kok. Nanti. Oh, belum. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya. Oh ya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya untuk resume Bapak kan kita pada saat orientasi membuat resume dan resume itu kita kirimkan melalui link dan untuk batas waktunya Bapak mungkin Satu minggu. Oh, 1 minggu. Oh, one week. Ya, 1 week. 1 minggu. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Fathur Rozi, Pak. Ya, dari fisika, Pak. Dari ditambahkan fisika depannya, Pak ya. Iya, fisika. Ya. Maaf, yang pertama itu faktor malam hari barangkali, Pak. Jadi
foto saya tidak terlihat. Mohon maaf, Pak. Yang pertama kaitannya dengan materi fisika, itu ada beberapa materi yang di modul ke-4 atau ke-5 itu tidak ada, Pak. Yang KB2 atau KB3-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti nanti untuk pengumpulan tugas orientasi ini dalam bentuk file ya, Pak ya? Ya, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di forum ini sudah bergabung dengan kita Ketua Program Studi kita, Pendidikan Profesi Guru, Bapak Dr. Insinyur Haji Darmawan MKes. Saya sapa dulu Pak Darmawan. Aktif Pak atau bagaimana Pak Darmawan? Siap Pak Irfan. Ya, mau diambil alih Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Silakan diarahkan saja Pak, nanti baik. Saya pantau aja. Oke, baik. Kalau ada kebijakan yang nanti tambahkan. Baik Pak. Ya, tadi yang Pak Faru Rozi ditanyakan tentang materi. Ya. Saya nanti Pak ketika masuk di pendalaman, silakan nanti konsultasi dengan dosennya. Memang ada kemungkinan bagi materi yang tidak lengkap akan disempurnakan oleh dosen yang siapapun yang mendampingi Bapak nanti. Nah, termasuk kan di dalam skenario-nya nanti itu kan ada di situ yang LK-nya diserahkan di sini nanti Pak, yang tidak dikuasai dan yang belum dikuasai. Materi yang tidak ada silakan nanti diidentifikasi di dalam Pak. Ya, jadi seperti itu Pak Farurus ya. Nanti akan berkomunikasi dengan dosen pendamping Bapak Ibu. Jika ada terkait dengan modul silakan didiskusikan. Sambil kami akan berkomunikasi dengan pihak GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh ya, satu lagi Pak. Maaf, untuk pengumpulan tugas nanti setelah orientasi, itu maksimal batas pengumpulannya berapa hari ya Pak ya? Seminggu tadi Pak udah disampaikan Pak Irfan tadi seminggu. Untuk orientasi seminggu Pak, orientasi seminggu. Iya. Enggak, maksudnya setelah orientasi. Ya. Nanti ada di LMS Pak. Ada penjelasan nanti admin kelas kita akan aktif itu menyampaikan ke Anda melalui WA juga, WA grup masing-masing akan disampaikan. Akan diingatkan Pak, akan diingatkan Bapak belum kumpul ini, harus masuk ini. Dan di LMS itu lengkap, ada penjelasannya semua. Bukan batas waktunya ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Baik, saya sampaikan Bapak Ibu, sampaikan bahwa kegiatan kita ini setelah orientasi, maka begitu masuk nanti di pendalaman materi, Anda akan belajar mengajar selama 13 hari. Setelah itu akan beralih ke perangkat pembelajaran, ya, perancangan perangkat pembelajaran selama 14 hari, dan ditambah 3 hari untuk uji komprehensif, ya, UKOM, dan nantinya PPL selama 30 hari lebih, ya. Jadi total 2 bulan. Pak Irfan, ya, Pak Irfan, ya. Sudah dijawab di chattingnya, chat belum. Saya tidak lihat. Nanti kan belum saya nanti yang saya jawab, ya. Apa itu? Bapak Ibu yang dari Ibu Rini Susilawati menanyakan bagaimana dengan guru pamong pada saat PPL, tidak cari sendiri atau dicarikan atau ditentukan oleh UNM, ya. Jadi nanti kami sudah ada mekanisme supaya mendampingi nanti Ibu ketika PPL adalah satu pasang, 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Jelas Bu Susi ya? Saya lanjut. Apakah PPL boleh disorot sendiri? Iya, memang disorot sendiri Ibu. Karena ini kan daring. Jadi semua nanti PPL dilaksanakan di sekolah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Tidak usah cari sekolah. Tapi sekolah sendiri yang ditempati PPL. Jelas Ibu ya, Bapak? Saya. Assalamualaikum. Ingin bertanya, Pak. Sebentar dulu, Ibu. Saya baca chat IPS dulu. Rasmi dari MTS nomor 8 Kampiri. Didengarkan, Ibu. Saya lagi baca chat dulu. Izin bertanya, Pak. Didengarkan dulu, Ibu. Saya lagi baca chat dulu ini. Halo. Didengarkan, Ibu.
Tolong Ibu didengarkan dulu. Iya. UKM PPG tanggalnya berbarengan dengan APL. Saya kira ini apa namanya Ibu, belum tentu Ibu. Ya, jadi saya kira ini kemudian hari aja lah Ibu, yang apa hari prediksi kelahiran bersama dengan UKM PPG. Saya kira tidak usah dipermasalahkan dulu ini. Nanti ada kebijakan kami, ada solusinya nanti ketika memang ini terjadi. Tapi tidak usah terlalu jauh dulu Ibu. Fokus aja dulu untuk kegiatan PPG-nya. Karena UKM PPG itu adalah hal yang berbeda. Ibu ya, Ibu Karlina dari Prodi IPS. Nanti ada kebijakan Ibu ketika memang itu yang terjadi. Bentar Ibu ya, jangan dulu bertanya. Saya selesaikan dulu ini pertanyaan di chatting. Ini ada dari Ibu Suci Wulandari. Jika nanti bersamaan tes P3K bagaimana Bapak? Ya saya kira itu nanti ada, saya kira ini P3K kan tidak sepanjang waktu. Ya, nanti akan silakan atur waktunya nanti Bapak Ibu. Misalnya mau ikut PPK P3K dalam persiapan kan bisa kita mengikuti kegiatan ini lewat HP. Ya kita harus manfaatkan teknologi ya. Pokoknya bagaimana caranya nanti bisa jalan dua-dua lah. Ya, sepanjang itu memungkinkan. Ya kalau tidak tentu akan dipilih salah satunya seperti yang dimaksud tadi Pak Latri. Tapi saya pikir dengan teknologi bisa saja Ibu ya sebelum masuk ruangan ikut terus lewat HP ya. LMS bisa di apa namanya ikuti lewat HP sepanjang itu ya tentu punya kuota. Ya. Jelas Ibu ya, Ibu Suci. Mohon izin Pak untuk PPL di sekolah asal atau ditentukan sudah tadi. Ini ada ini dari Ibu Rizna. Ketika orientasi berlangsung kan tidak boleh banyak gerak, dikarenakan memerlukan info untuk membuat resume sambil mencatat. Boleh Pak atau nanti di-share hasil rekornya. Ya saya kira teknis ini Bu ya. Bukan berarti bahwa apa namanya tidak boleh bergerak, tidak boleh menulis, mungkin itu yang dimaksud. Kan bisa sambil memperhatikan, bisa ada ambil catatan di sekitarnya kemudian ditulis. Ya kalau memang memungkinkan Bapak Ibu rekan kan bisa juga lebih bagus. Tapi kalau direkam kan terlalu banyak. Terus saya ambil saja catatan satu lembar, catat kertas 1-2 lembar, ambil silakan pulpen. Ya perhatikan pemateri, ya itulah nanti yang di apa namanya yang dijadikan resume. Resume kok tidak sampai 100 halaman ya. Tadi Pak Irfan sudah jelaskan. Ya mau ya 1-2 halaman yang penting jelas. Oke Bu ya, jadi tidak usah dipermasalahkan tidak boleh bergerak dengan adanya tagihan resume. Ya Bapak Ibu calon profesional tentu punya kiat ya, punya strategi bagaimana melakukan dua kegiatan bersamaan dengan tidak ada yang dikorbankan. Jelas Ibu Rizna ya. Lanjut sebentar dulu Bu ya Bapak. Saat PPL kalau kita yang dari SMP tapi PPG SMK, PPL-nya di mana ya? Ini perjelasin dulu Bu. Kemana SMP dengan SMK? Ini Ibu Sumiati ATPH. Mas. Kalau kita ya ini kan harus salah satunya, maksudnya ini. PPL kalau kita yang dari SMP tapi PPG SMK. Ya kalau SMP harus SMP, enggak boleh mendua. Ya yang diikuti Bapak Ibu adalah dari jenjang apa Ibu ketika mendaftar. Ya. Ikuti jenjang Ibu ketika mendaftar kemarin. Apakah jenjang SMP atau di jenjang SMK. Ya, begini kan maksudnya. Ya kalau SMP ya SMP, kalau SMK ya SMK. Itu ya. Jelas. Tidak boleh misalnya guru SMP PPL di SMK ataupun sebaliknya, guru SMK PPL di SMP atau SMA tidak. Kemudian berikut saya lanjut. PPL daring atau luring. Maksudnya PPL-nya. Ya PPL-nya daring semua. Ya cuma nanti di dalam pelaksanaannya PPL itu ada nanti istilah daring dan luring. Ya nanti pokoknya semua ini PPG daring full. Nah, cuma nanti teknisnya ketika kita mengikuti kegiatan PPL, kita dituntut melakukan
pola pembelajaran daring dan pola pembelajaran luring. Ya, nanti akan dijelaskan ketika masuk nanti kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Tetapi secara keseluruhan, semua pelaksanaan PPG ini dilaksanakan secara daring. Ya, dari Ibu Anis Hairunisa, untuk kelasnya ketika PPL sesuai kelas yang diampu atau ditentukan, ya silakan Ibu, Bapak. Ya, Anda usah, kami tidak mau campur tangan itu. Dimanapun Bapak Ibu mengajar, itu yang dijadikan nanti sasaran ketika PPL. Kami tidak tentukan. Ya, kalau kelas 1 ya kelas 1. Cuman nanti itu ada beberapa bidang studi, kompetensinya ditentukan oleh prodi, tidak boleh dipilih. Ya, ada beberapa itu ya tidak boleh sesuka hati. Tetapi nanti ketua program studi atau ketua jurusan akan menentukan bahwa si ini harus membahas KD ini, si ini memilih KD ini, ya, tidak boleh memilih sendiri. Berikut ini Ibu Henry, mohon maaf, Pak Henry Pakan itu atau apa? Bagaimana besok jika sedang sakit dan berada di rumah sakit, bisa saja kan dipantau Bapak Ibu dari rumah sakit, ya. Tadi saya katakan ya bisa kalau memang nggak bisa menyalakan laptop, kan bisa lewat lewat HP. Ya, yang penting tentu background-nya tetap harus ada. Ya, pokoknya dimaksimalkan Bapak Ibu. Ya, jangan sepanjang itu bisa dimaksimalkan, silakan Ibu dimaksimalkan. Ya, kecuali tidak ada ya tentu tidak bisa kalau Bapak Ibu tidak bisa maksimalkan kondisi. Penjelasan tentang Kemenak boleh Pak ditambahkan tentang jadwal. Sebentar dulu. Kalau PP di sekolah lain, ya apa alasannya? Kenapa bukan di sekolahnya? Dari Pak Alif Yeni Rahmat, ya. Ya harus di sekolahnya. Saya sudah jawab tadi. Kecuali misalnya Bapak Ibu mau daring, sementara tidak ada jaringan internet, memungkinkan untuk pindah sekolah. Di satu sisi juga mungkin zona merah, memungkinkan pindah Ibu, tapi tentu harus ada alasan yang diterima. Tapi sedikit Bapak Irfan, mohon maaf. Saya Grisip Pertanian, sedangkan di sekolah saya tidak ada mapel tersebut. Oh, bagaimana caranya Pak? Mau mengusulkan ya, kalau tidak ada ya kenapa bisa diusulkan nanti tidak ada mapel di sekolahnya? Ya nanti cari lokasi. Cari lokasi nanti yang bisa memungkinkan untuk jalan agribisnis pertanian. Ya. Pak, ini dari Pak Juni, mohon maaf, Juni Ernawati. Ya. Nanti dia harus cari sekolah yang sesuai dengan mapelnya yang dipilih. Ya, kalau misalnya agribisnis ya tentu di SMK. Yang di Resuma hanya 1 hari, tanggal 15, ya betul ya. Hanya orientasi besok. Yang tanggal 16 mulai hari Jumat itu ya bukan lagi resume, tapi itu adalah pendalaman. Di SIM PKB saya masih tertera sekolah yang lama, sedangkan saya sekarang mengajar di sekolah baru untuk PPL, berarti sekolah yang baru ya. Sepanjang itu sekolah lama dan baru sejenis, ya pilih saja yang baru. Sepanjang, dan saya maksud sejenis adalah SMPK atau SMA atau SMK. Kalau tidak, ya tentu. Tapi ini kan PGSD ya. PGSD berarti kan ya tentu di SD. Disarankan ya yang baru kalau memang sudah resmi ya. Kalau sudah resmi ya silakan. Ini tentang hari Jumat ya, dari Kusnu Sutedi. Ya tentu kita Pak, rata-rata untuk kegiatan Pak, untuk web meeting atau pikonnya itu rata-rata pagi dan sore Pak. Ya biasanya jam 8, jam 9. Kalau pagi, kemudian sore kadang jam 3, jam 4. Jadi kalau hari Jumat saya kira tidak berpengaruh. Ya mungkin nanti Bapak sedikit harus punya pengertian ketika dosen menjadwalkan 7:30 waktu tengah. Mengapa banyak dosen memilih waktu itu? Karena tentu jam 9 ada kegiatan utama kami. Jadi mohon dimaklumi, dan itu tidak selamanya, tergantung dari kegiatan dosen nanti. Ya, jadi ada itu memprogramkan 7:30 waktu Indonesia Tengah, berarti kan 6:30 waktu Barat.
Begitu pula misalnya kalau sore, ya kadang diminta jam 4, tapi jam 4 kan dalam masalah. Yang terganggu adalah waktu sholat bagi yang Anda menjalankan sholat. Kalau di sini jam 4, berarti kan di Jawa, di Barat jam 3, dan itu bisa minta izin ya. Di tempat kami, ini penting Pak Irfan, mohon maaf Pak Irfannya, saya akan ini penting. Ya. Tugas kami tidak ada jaringan internet dan jauh dari kota. Apa nanti kalau PPL, kami akan tempat tugas atau bagaimana yang kalau ya bukannya kalau memang ada jaringan Pak ya bukan hanya PPL-nya, ya usahakan Bapak bagaimana mencari jaringan. Dan tentang ini banyak sekali suka duka, banyak sekali yang kami sudah mendapat laporan bahwa begitu banyak rintangan yang ditemui teman-teman, tapi akhirnya bisa berhasil ya. Ada yang naik kapal, naik perahu mencari jaringan, ada yang memanjat pohon, ya saya kira ini adalah suka duka. Mudah-mudahan ini bisa berbuah hal yang baik ketika Bapak Ibu nanti mengikuti kegiatan ini. Intinya cari internet Bapak Ibu, ya. Kalau tidak ya pokoknya intinya ini kegiatan PPG karena daring harus cari jaringan internet. Karena kalau tidak ya tentu tidak bisa. Orientasi besok saya akan di Jawa jadi harus standby jam 5.30 ya. Jika saya masuk Zoom meeting jam 5.30 lalu saya off dulu masuk lagi sudah supaya tidak apa-apa Ibu. Ya itu kan persiapan ya, persiapan. Akan disuruh masuk nanti 30 jam 7 ya. Pokoknya lah disesuaikan aja Bapak Ibu. Kalau ada kegiatan pada jam sekitar itu tidak ada masalah. Nah, kecuali nanti jam 7 ya Anda usah lagi, jangan lagi kemana-mana, karena itu segera akan dimulai kalau sudah jam 7. Atau jam 6 di waktu bagian Indonesia Barat. Bagaimana kami di sekolah menggunakan foto online? Pokoknya ya, kalau bisa diikutkan laptopnya Pak, ya sudah dipoto di sana, ya buka handphone, kemudian ya gunakan linknya besok ini Zoom, ya kan bisa. Ya memungkinkan untuk sementara pakai misalnya handphone. Kalau sementara ya, jangan sepanjang hari. Ya kalau akan itu juga kan penting ya. Kami maklumi itu bahwa ada beberapa daerah yang melaksanakan absen online langsung di sekolah dipoto ya. Silahkan dikondisikan Pak Edinata ya, Pak Edinata silahkan dikondisikan Pak. Wah ini sebenarnya terlalu pagi PPL dengan kondisi COVID ya nanti semuanya ada solusinya Pak. Tidak usah saya jelaskan di sini karena masih panjang. Pokoknya PPL dengan kondisi COVID dan tidak COVID nanti semuanya ada solusinya Pak Bu Sakia Darajatun ya tidak ada dan tidak ada solusinya ya. Pak Wawan Suwandi, ini pilihan Pak Wawan. Apakah peserta PPG bisa izin? Kebetulan Pak tanggal 6 Juli. Ini kan bukan tatap muka, Pak. Ya nanti disesuaikan. Dan kalau memang tidak bisa disesuaikan, ya ini adalah pilihan. Tanggal 16 Juli saya coaching dan 17 Juli saya ujian laporan hasil aktualisasi Latsar. Ya saya kira di Pak. Karena ini Latsar ya nanti di apa namanya Pak. Ya, karena ini saya 16-17 sudah masuk di dosen. Nanti izinnya sama dosennya Bapak Ibu ya Pak Wawan ya. Nanti izinnya sama dosennya. Saya tidak bisa campur itu. Ini dari Rini Susilawati. SD ngajar TIK tidak bisa Ibu. Dalam konsep PPG tidak bisa kalau SD PPG apa namanya? PPG-nya TIK. Ya, karena harus linear antara ya semestinya kalau SD harus mengajar ijazahnya SD atau yang linear. Kalau misalnya S1-nya bukan di SD tentu tidak bisa. Akhirnya tuh nanti akan bermasalah. Ya, jadi saya kira sudah dijelaskan sesungguhnya ketika Bapak Ibu melakukan administrasi di dinasnya masing-masing. Ya, kalau tidak linear tentu bisa mungkin lanjut tapi akan bermasalah juga. Ya. Berikut, ini juga kegiatan ini pilihan Pak Genovepa Dapa. Ini pilihan Pak, silahkan mana yang mau diutamakan.
Nanti akan disampaikan Pak Agritan Erwin, ya Pak Erwin ya maksud saya, Pak Erwin Widayanto. NIM-nya nanti akan menyusul Pak, ini tugasnya Pak Irfan. Nanti setelah ini berjalan, segera dikeluarkan oleh NIM-nya dan akan otomatis nanti diberikan Bapak Ibu. Ini juga Pak Bu Wawode Muslimah, ya pilihan juga ini Bu. Yang jelas tidak boleh terpotong. Jadi salah satunya, ya. Ada PPG, ada panggilan diklat, sudah berjalan untuk darinya Pak. Tinggal tetap muka selama 8 hari mulai 3 sampai 31 Juli. Ya, pokoknya ini pilihan silakan diatur. Ya, kami pokoknya PPG harus ikut daring, itu saja intinya. Kalau ada yang mengganggu silakan diatur secara adat di mana kegiatan itu dilakukan. Saya pernah mengikuti PLPG 2017 di Malang, yang keberapa kalinya, sekarang yang 4 kali sudah tidak bisa lagi. Yang bisa ikut adalah yang PLPG, yang sudah ikut UTN 2 kali, masih memungkinkan. 3 kali masih tanda tanya, yang 4 kali tidak bisa jalan, tidak ada jalan untuk sementara. Kebijakan GTK seperti itu. Di 4 kali sudah tidak bisa lagi, yang kedua yang sudah ikut UTM belum lulus 3 kali, tanda tanya. Yang bisa ikut PLP adalah yang bekas PLPG dan baru ikut UTN 2 kali. Memungkinkan untuk diproses selanjutnya, menurut informasi dari GTK. Wah, ini jadi dari Muharlis, ya. Mengajar SD di Madrasah Ibtidaiyah SD sementara mapel PPG-nya bahasa Inggris. Tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Sekarang diusulkan di mana? Kalau diusulkan di bahasa Inggris ya lumayan lah. Tetapi kalau diusulkan di SD kemudian S1-nya bahasa Inggris akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu adalah nanti Bapak Ibu yang Yang penting kami apa yang masuk, apa yang dikirim oleh instansi Bapak Ibu masing-masing itu yang kami proses. Ya nanti legalitasnya itu ya tentu urusan Bapak Ibu dengan dinasnya masing-masing. Mungkin itu terlalu banyak, nanti mungkin dia akan dilanjutkan. Yang terkait dengan Kemenak itu saya sampaikan, tolong di depan namanya ya, berasal dari Kemenak, tolong di depan namanya di layar itu dikasih nomor 15 ya. Jadi 15 contoh ya. Saya lihat dulu contoh. Contoh ini ada bahasa Inggris ya, Widya. Bu Widya barangkali itu ya dikasih 15 titik ing. Ya, Anda usah bilang bahasa Inggris Bu Widya. Tulis saja 15 titik ing Widya. Nah, yang dari Depak ya, yang dari Kemdikbud enggak usah diganggu. Ya, yang dari ada juga ini Pak Fahru Rosi, nanti di namanya di layar Pak Fahru Rosi diganti 15 titik PIS ya. Bukan enggak usah fisika. Jadi 15 titik PIS kemudian Fahru Rosi. Nanti kita bisa bedakan kalau ada misalnya konfirmasi kita bisa tahu 15 itu dari Depak, Kementerian Agama maksud saya, sementara yang tidak ada berarti dari Kemdikbud ya. Gitu Bapak Ibu ya. Silakan Pak Irfan untuk sementara masih ada untuk Kemenak. Besok insya Allah ada dari pejabat dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bergabung dengan kita. Nanti jadwalnya akan ditentukan kemudian. Yang jelas siap-siap teman-teman dari Kementerian Agama akan besok disapa oleh pejabat dari Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian Pak Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan. Jadi tadi penjelasan dari ketua program studi kami, Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Makassar. Saya kira cukup jelas untuk penyampaian melalui teks ya, teks berjalan watch ini. Ya. Baik, apakah masih ada lagi? Kalau tidak kita akhiri saja kegiatan kita ini. Mohon maaf Pak, mau nanya Pak. Iya, dari Kementerian Agama Pak, khusus Kementerian Agama. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Pak Alimudin. Ya, Pak Alimudin dari Kabupaten Sinjai.
kan ada resume mengirim besok melalui aplikasi. Apakah yang saya menanyakan adalah apakah melalui Simpatika juga Pak, seperti dengan Dapodik yang ada di Dinas Pendidikan, atau hanya melalui WhatsApp saja di masing-masing grup? Itu link kami Pak, LPTK UNM saja. Ini tidak ada hubungannya dengan yang lain untuk orientasi ya. Orientasi itu nanti kami berikan link di mana Bapak untuk memasukkan orientasinya. Tidak ada hubungannya dengan Simpatika atau apapun juga. Untuk khusus orientasi ya. Tapi kalau sudah berjalan LMS ya tentu saja satu pintu jadi LMS gitu. Ya Pak ya. Nanti dijelaskan oleh Pak Zaki besok khusus untuk Kementerian Agama bagaimana caranya masuk di LMS. Besok Pak Zaki dari Kepala Lab kita pada saat orientasi silakan bertanya Pak ya. Ada jadwalnya beliau nanti. Silakan. Baik, terima kasih. Ini untuk Kementerian Agama. Masuk di mana ya? Baik. Terima kasih. Apa mau nanya Pak? Pak. Ya, IPS Agus Hidayat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang mau saya tanyakan Pak, masalah untuk nilai Pak ya. Ini kan menyangkut waktu saya LPG 2017 ya. Kita rangkaian itu dari awal sampai akhir itu yang 3 bulan itu kita daring, yang 12 hari itu kita luring Pak, tatap muka. Nah, itu yang diambil itu waktu awal kita pengarahan dari Kanwil ya, bahwa nilai itu dikumulatifkan dari awal sampai terakhir ya. Ternyata nilai itu yang diambil hanya UTN aja Pak di nilai akhir. Nah, kita yang PLPG yang 2017 itu sangat kecewa sekali Pak. Soalnya dari Kemenak itu awalnya itu dia dikumulatifkan Pak. Ternyata yang diambil hanya UTN-nya aja. Nah, itu bagaimana Pak untuk PPG sekarang ini Pak? Apa sama seperti yang dahulu? Apa sama ada perubahan? Atau KKM-nya sekarang berapa Pak? Kalau kita kan dulu 80 Pak. Apa sekarang masih sama nilainya KKM-nya? Udah itu dulu Pak. Padar mau jelaskan Padar? Ya. Padar nanti akan dijelaskan, Pak Ketua akan menjelaskan. Baik, karena ini kebijakan, saya kira tidak ada istilah kumulatif Pak. Tidak ada kumulatif. Harus lulus dua-dua. Kan itu kan yang menentukan kelulusan untuk yang UKM PPG ya. Kita jelaskan dulu Pak. Ini proses PPG dalam jam itu ada dua sebenarnya, ada dua periode. Ada periode PPG yang dikelola tentu kalau di sini kan UNM, itu namanya proses PPG. Ada UKM PPG. UKM PPG itu dikelola oleh panitia nasional. UKM PPG itu ada dua, ada uji kinerja, ada uji pengetahuan. Dua-duanya uji kinerja dan uji pengetahuan harus lulus. Nah, kalau dikatakan demikian berarti bukan kumulatif Pak, karena harus lulus dua-dua. Kalau kumulatif itu kan bisa begini, salah satunya 60, katakanlah misalnya KKM-nya 70. Kalau kumulatif kan 160, 180 kan rata-rata 70 sudah lulus. UKM PPG tidak seperti itu. Kalau misalnya KKM-nya 70, maka dua-duanya harus 70 minimal. Jelas Pak Agus ya. Nah, kitanya dengan PPG, nanti Bapak Ibu mengatakan kalau begitu PPG tidak ada artinya. Bukan tidak ada artinya. Karena kalau Bapak Ibu tidak lulus PPG, tidak mungkin akan ikut UKM PPG. Ya, yang kami berikan untuk ikut UKM PPG adalah yang sudah lulus, selesai sudah selesai proses PPG-nya, mulai pendalaman materi sampai dengan PPL. Kalau Bapak tidak selesaikan dari pendalaman materi sampai PPL, tidak mungkin akan ikut UKM PPG. Jadi semuanya kan berarti dan berkontribusi. Kalau kaitannya dengan KKM-nya Pak Agus, saya tidak bisa berani, tapi selama ini disebut 70. Saya tidak tahu, kan itu kan kami juga tidak pernah disampaikan Pak. Kami tidak tahu itu yang lulus karena dikelola oleh salah satu panitia, yang saya tadi sebut istilahnya panitia nasional. Itulah yang mengelola UKM PPG dan itulah yang menentukan kelulusan.
Ya mudah-mudahan kita berharap Bapak Ibu semua, mudah-mudahan KKM-nya bisa 70. Ya, jadi kalau 70 tentu Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk mencapai kelulusan. Tapi ini bukan keputusan Bapak ya, itu hanya bahwa saya pernah dengar, dan itu bukan keputusan UNM dan bukan keputusan Darmawan. Pernah kami dengar bahwa itu 70 untuk KKM-nya untuk PPG untuk tahun 2021. Jelas Pak Agus ya? Silakan lanjut Pak Irfan. Ya. Masih ada lagi? Ya, mohon izin Pak bertanya. Ya, mohon maaf Pak. Satu lagi Pak. Itu kalau untuk UP itu nanti kalau kita umpamanya yang lain lulus Pak, tinggal nilai UP-nya. Yang nggak lulus itu bagaimana Pak? Apa kita ngulang UP-nya apa keseluruhan Pak masalah itu? Retaker ya, status retaker. Kalau retaker berarti yang diulang saja yang tidak lulus Pak. Tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar, tinggal ujian saja. Kalau sudah dinyatakan lulus dari kami dengan mengeluarkan surat keterangan bebas studi, kalau kami sudah mengeluarkan surat keterangan bebas studi berarti Bapak sudah lulus di kami gitu untuk PPG-nya. Nah, sekarang yang Anda hadapi adalah ujian nasional. Ujian nasionalnya adalah UKM PPG. Dan itu kan memang aturannya begitu. Nah, tadi sudah dijelaskan terbagi dua, ada ujian kerja, yaitu praktik belajar mengajar dan portofolio. Ingat Bapak ya Bu ya, ada portofolio loh di dalamnya. Dan tentu saja uji pengetahuan. Ya, uji pengetahuan ini memang harus luring Pak. Harus datang ke tempat yang terdekat dari LPTK untuk ikut ujian di situ. Jadi saya ulangi, untuk ujian nasional yaitu UKM PPG itu ada 2, nanti jadwalnya disampaikan, sudah ada jadwal yang disampaikan kapan. Nah itu harus sesuai dengan jadwal yang diberikan dari ujian nasional itu, baik UKIN maupun UKM PPG. Ya Pak Agus ya. Ya, makasih Pak. Ya. Atas penjelasannya. Ya, silakan Pak Latri mau ditambahkan. Jadi sampaikan seperti yang ditanyakan Pak Satria, bahwa tahapan di LMS Bapak Ibu itu memang standar 70 ya. Mulai dari pendalaman materi, Bapak Ibu tidak akan pindah di perangkat pembelajaran kalau materi pendalaman baik profesional maupun pedagogik tidak mencapai standar itu tidak akan pindah di perangkat. Setelah perangkat itu masuk di kompre, Anda tidak akan pindah di PPL kalau Anda belum lulus ujian kompre. Standarnya tetap 70 ya. Jadi semua jenjangnya itu harus 70 ya. Baru bisa Bapak Ibu ikut UP, UKIN dan pengetahuan. Terkait dengan pengulangan tadi itu 3 tahun ya, selama Bapak Ibu 3 tahun. Kalau memang Bapak Ibu retaker ya 3 tahun. Selama 3 tahun Bapak relasi. Ya. Begitu barangkali ya. Selamat malam Pak, mohon izin bertanya satu lagi terkait untuk besok. Ya, silakan. Ya, Bapak, ini saya kebetulan ngelihat di format atau di juknis orientasi untuk besok. Ini untuk di resume kan ada sistematikanya, yaitu ada kata pengantar dan ada penutup seperti itu. Nah, ini ada format khususnya Pak atau kita memang harus bikin sendiri? Bikin sendiri Pak. Bikin sendiri ya Pak? Sendiri ya. Berarti yang nanti untuk intinya kan di hasil resume saja berarti ya Pak ya? Betul. Kami akan periksa Pak. Ya, kami baca itu semuanya. Ya. Nah, kami khawatirkan ada asal abal-abal aja ngumpul gitu. Tidak, kami baca. Ya, siap Pak. Oke, berarti kata pengantar dan penutup, di penutupnya ini ada simpulan ya Pak? Ya, kesimpulan dari semua yang ada. Oh iya, ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kira cukup ya. Atau bagaimana ini Pak Dar? Cukup, nanti besok jawabnya ya. Besok, ya. Besok lagi ya. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Dengan orientasi saja. Ya. Kita hadapi saja orientasi besok. Ingat, pukul 7 besok. Waktu Indonesia bagian tengah, Bapak Ibu masuk di link ini lagi, ya di share ini lagi, masuk untuk kita lakukan kegiatan kita. Dan kemudian Pak Darmawan kita ada Pak untuk menutup acara ini Pak. Silakan Pak Darmawan. Pak Latri silakan Pak Latri.
Pak Latri. Tapi jaringan begini tutup saja, kita tutup saja kegiatan kita hadapi besok. Ya. Orientasi silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tolong kilas. Untuk Bapak Ibu PPG. Itu tunggalam mekian. Jangan unmute Pak. Pak Latri. Pak Latri, unmute Pak Latri. Ya. Cukup Bapak Ibu berpikir apa yang dihadapi dulu sambil berpikir apa yang ke depan. Karena baru orientasi Anda sudah tanya PPL, Anda sudah tanya UKIN dan UP ya. Nanti akan berjalan dengan teratur ya, mulai dari pendalaman. Setelah pendalaman materi, Anda masuk ke perangkat, ujian kompre, masuk PPL, baru Anda uji kinerja dan uji pengetahuan ya. Yang penting Bapak Ibu siapkan jaringannya karena semua pembelajaran daring dan tetap semangat ya. Itu yang paling penting ya, komitmen kita mengikuti PPG. Mari pada malam hari ini dengan bersama-sama mari kita menutup kegiatan persiapan orientasi. Semoga besok semua kegiatan orientasi kita lalui dengan berjalan lancar. Baik, saya menutup kegiatan persiapan orientasi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita live biasa saja, Pak Andi Irfan. Ya. Saya anu dulu nih. Anunya rekamannya Pak. Rekornya saya matikan. Nanti kita live. Kalau kita akhiri